mendengarkan podcast ini. Orang tua selalu menasehati agar anak-anak percaya kepada orang tua. Maksudnya agar anak-anak menuruti apa yang dinasehatkan. Kalau anak-anak menuruti nasihat orang tua, arahan tuntunan orang tua supaya anak-anak menjadi dewasa, suatu hari nanti hubungan orang tua dan anak menjadi hubungan yang matang, hubungan yang dewasa. Sebab anak-anak bukan hanya menaruh percaya kepada orang tua, tetapi anak-anak juga bisa dipercayai orang tua. Anak-anak diajar percaya kepada orang tua supaya bisa menuruti tuntunan nasihat arahan orang tua dan bertumbuh menjadi matang, dewasa. Tetapi kemudian hubungan antara orang tua dan anak pun berubah kualitasnya. Hubungan yang berkualitas, hubungan yang dewasa. Orang tua bisa mempercayai anak-anak. Saudaraku sekalian, gambaran ini paralel atau sejajar. Sama dengan hubungan kita dengan Tuhan, saudara. Tuhan dengan kita. Pada waktu kita belum dewasa, kita diajar meyakini Tuhan, meyakini kebaikan Tuhan, dan juga meyakini kuasa Tuhan. Dan agama-agama di dunia selalu mempromosikan Allahnya sebagai Allah yang baik dan Allah yang berkuasa. Tetapi saudaraku, kekristenan tidak hanya mengajarkan Allah itu Allah yang baik dan berkuasa. Kekristenan harus juga mengajarkan bahwa Allah menginginkan anak-anaknya bisa dipercayai. Anak-anaknya memiliki kebaikan. Dan anak-anaknya memiliki potensi. Atau kita balik dulu, memiliki potensi dan memiliki kebaikan. Sebab kalau potensi bisa dikejar dalam beberapa tahun, tapi kebaikan lewat proses tahun-tahun yang panjang. Sebab kebaikan yang diinginkan Tuhan, kebaikan yang dikehendaki oleh Tuhan, itu kebaikan Tuhan sendiri. Kebaikan standar Tuhan, kebaikan versi Tuhan, yang sama dengan kesempurnaan. Saudaraku sekalian, dipercayai oleh Tuhan artinya kita dilibatkan Tuhan, saudaraku. Dilibatkan Tuhan dalam proyek penyelamatan manusia. Proyek penyelamatan manusia tidak cukup diukur dengan membuat orang lain menjadi beragama Kristen. Tidak cukup diukur dengan orang yang tidak bergereja pergi ke gereja. Penyelamatan atau proyek penyelamatan ini adalah ketika seseorang diubahkan dari manusia berdosa menjadi manusia Allah. Dari seorang yang hidup dalam kodrat dosa, dalam sinful nature, kodrat dosa, diubahkan menjadi manusia yang memiliki kodrat ilahi, divine nature. Ini proyek yang besar, sebab ini proyek yang memindahkan manusia dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Memindahkan manusia untuk masuk ke dalam anggota keluarga kerajaan Allah. Anggota keluarga kerajaan surga. Luar biasa, saudaraku. Tuhan kalau mempercayakan kita proyek seperti ini, anugerah. Sungguh, saudaraku. Tetapi saya tidak bisa berbicara kepada saudara yang belum atau tidak bertumbuh. Saudara, Tuhan menghendaki kita bisa dipercayai. Dipercayai untuk apa? Dipercayai untuk ikut mengambil bagian dalam proyek penyelamatan itu.
Oleh sebab itu Tuhan memberikan kepada kita potensi, saudara. Ya. Setiap kita pasti memiliki bakat, talenta, DNA khusus dengan kemampuan-kemampuan khusus. Setiap kita pasti punya, saudara. Setiap kita. Bidang di mana Tuhan menaruh kita, disitulah Tuhan mempercayakan kita untuk mengembangkannya. Jadi saudara harus mengerti bahwa bidang yang saudara geluti itulah wujud bentuk pelayanan konkret yang dipercayakan Tuhan kepada saudara. Kalau anak-anak sekolah, dia harus rajin belajar. Dia harus giat. Ia tidak boleh punya target hanya 5, 6, 7 besar, 10 besar. Ia berusaha 1, 2, 3, 4, 5 paling parah. Jangan ranking 17, 18 dari 20 murid. Kalau mahasiswa kuliah, selesaikan sesuai dengan program pendidikan yang saudara ikuti. Untuk S1 3,5 sampai 4 tahun. Selesaikan. Kalau Bapak Ibu yang ada di dunia medis sebagai dokter, baca jurnal-jurnal kedokteran. Ikuti seminar-seminar. Tambahkan pengetahuan saudara. Sudah bisa ini, juga bisa akupuntur, juga bisa herbal. Macam-macam. Di bidang saudara masing-masing. Yang menjadi pedagang, kerja keras, rajin, jujur, bisa dipercaya, bersosialisasi yang baik dengan masyarakat luas, mengalah, supaya panjang bisnismu, sustainable. Itu pelayanan. Kalimat ini saudara catat, saya mau mengatakannya, bahwa pusat kegiatan pelayanan bukan gereja. Pusat kegiatan pelayanan itu adalah rumah tanggamu bagi ibu-ibu. Bagaimana kau mengurus rumah tangga dengan baik? Kantormu bagi bapak-bapak. Ladangmu bagi petani. Tokomu bagi pedagang. Itulah pusat kegiatan pelayanan. Jadi kalau saudara bangun pagi pergi ke pasar, ke mall, buka toko, ke kantor, anak-anak sekolah, kuliah, itulah pusat kegiatan pelayananmu. Pusat kegiatan pelayanan bukan gereja. Kalau gereja menjadi pusat kegiatan pelayanan, gereja dimanipulasi, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengerahkan seluruh dayanya untuk kepentingan kegiatan pelayanan gereja ini. Tidak tepat itu. Itu memindahkan. Gereja bukan pusat kegiatan pelayanan. Pusat kegiatan pelayanan itu adalah rumahmu, tokomu, kantormu, sekolahmu, tempat kuliahmu, saudara. Pusat kegiatan pengajaran bukan sekolah Alkitab, gereja. Sekolah Alkitab itu tempat pelatihan khusus. Setelah dilatih khusus harus ke gereja. Yang adalah pusat kegiatan pengajaran. Jangan berpikir yang sekolah teologi punya 100 jurus. Sedangkan jemaat hanya 35 jurus. Semua yang dipahami, yang memiliki implikasi konkret dalam hidup, memiliki aplikasi yang harus nyata, semua harus diajarkan kepada jemaat. Anda tidak boleh setengah pinter, harus pinter. Memang ada hal-hal yang tidak perlu saudara pelajari. Seperti bahasa asli, latar belakang Alkitab yang detail. Itu urusan pendeta. Latar belakang Alkitab kan tidak membuat Anda dewasa rohani. Tetapi kebenaran yang didapat lewat pengetahuan latar belakang Alkitab, bahasa asli, dan lain-lain, itu yang mendewasakan. Jadi pendeta harus tahu bahasa Yunani Ibrani, mengerti latar belakang Alkitab, lalu mengekstrak kebenaran, dan semua kebenaran yang memiliki terkaitan dalam hidup atau implikasi konkretnya dan yang harus diterapkan, itu yang diajarkan semua tanpa dikurangi. Sehingga secerdas pendeta, secerdas itu pula saudara. Sesuci rohaniwan, sesuci itu pula saudara.
Kembali ke pokok masalah. Pusat kegiatan pelayanan itu bukan gereja. Kalau pendeta yang full timer, betul, ini pusat kegiatan pelayanannya. Tapi bagi jemaat, di rumah masing-masing, ibu-ibu harus ngurus rumah tangga dengan baik. Jangan sibuk merubah warna kutek. Hari ini biru, besok kuning, besok coklat, besok lagi go green, gambar daun-daun, lalu besok safari, gambar monyet, gambar kodok. Bukan tidak boleh pakai kutek, Bu. Tapi kalau demi itu 1 jam, 1,5 jam begini, lalu jadi apa, Ibu? Kenapa nggak sekalian di sini kasih gambar? Mahasiswa pulang kuliah langsung pulang. Kecuali ada hal yang penting, bergaul dengan teman yang baik. Kalau nggak langsung pulang, ikut jaga toko, ikut ngurusin restoran mama. Ingat ya, jangan berkata begini, saya nggak sebidang sama mama, saya nggak sebidang sama papa. Ngapain sih jualan bakso? Gara-gara bunder-bunder empuk ini, lu kuliah di luar negeri, lu kuliah di perguruan tinggi. Kamu ya, kalau cuma S1 kerja, gaji pertama paling tinggi 5 juta, 4,5 juta, lebih tinggi sedikit dari UMR. Kau pikir tinggi? Lulusan luar negeri hanya 8,5, 10 juta rupiah. Ini berapa ongkosnya ke luar negeri? Tapi dasar orang mau keren, cuma mau keren tok. Anak-anak itu nggak perlu malu. Papa mama saya jualan kelontong, sembako di pasar kumuh. Gara-gara itu anak-anaknya 6-6-nya sekolah. Tahu? Kamu kerja bersih-bersih di kantor lantai 6, lantai 7. Yakin bisa sekolahkan anak sampai ke luar negeri? Enggak. Jangan sok. Itu bidang. Mama papamu tidak kuliah sampai setinggi kamu. Tapi jangan lupa, dia pintar dagang. Ngerti gak, saudara? Saudara lihat tuh konglomerat itu. Dia tidak langsung mendadak kaya, dapat lempengan emas di bandar dinasti Qing. Dia mulai dari bikin kotak sabun. Sekarang konglomerat punya bank, punya gedung-gedung. Makanya anak-anak muda, kamu jangan pikir orang tuamu dengan bisnisnya yang begitu. Dia sekolah kehidupan itu, tahu? Amin, saudara. Kembangkan terus. Anda seorang pendidik, belajar lagi, kembangkan lagi ilmu pendidikanmu. Mengerti, saudara? Itu pelayanan. Pusat kegiatan pelayananmu di Amin. Betul, saudara? Dikesankan tanpa sadar bahwa pusat kegiatan pelayanan itu di gereja. Yang namanya terima tamu, bawa kantong kolekte, yang jadi majelis bendahara pelayanan. Di luar itu tidak jelas, tidak ada penekanan. Ini salah loh. Hari ini robah pikiranmu. Pusat kegiatan pelayanan adalah rumahmu, kupret. Di pasar tadi, kantormu, makanya di kantor yang rajin, jangan datang terlambat. Berprestasilah di kantor, jangan sampai atasanmu berdoa, ya Tuhan pindahkan pria ini. Amin, saudara? Saudara mengerti maksud saya? Pusat kegiatan pelayanan kita di mana? Rumah masing-masing, kantor, toko, restoran. Kalau pusat kegiatan belajar, gereja. Jadi jangan merasa Anda karena tidak sekolah Alkitab nggak perlu belajar. Yuk belajarnya di gereja. Kalau beta di sekolah Alkitab. Amin. Dan kalau beta belajar di sekolah Alkitab, supaya saya ada di sini meneruskan apa yang sudah saya ajarkan dengan bahasa yang sudah mengerti. Kalau di sekolah teologi ya, waduh, yang ngajar dokter-dokter, ajaib. Nggak jelas maksudnya.
Kadang-kadang itu dokter-dokter itu mau diaku pinter, ngomongnya muter-muter nggak jelas. Kita pusing, saudaraku. Biar dia dianggap lebih pintar dosen yang lain. Saya merasa begitu deh. Dimuter-muter gitu. Kita mencoba untuk memahami dia. Istilah-istilah asing lah, bahasa Inggrisnya yang jarang digunakan, dia ngomong lalu nggak diartikan. Kalau dia artikan nanti orang tahu, sengaja nggak diartikan, biar supaya tahu. Nanti istilah Latin, istilah bahasa Latin, tak disebut, ngomong terus, kita bengong gitu. Bagi murid yang malu nanya, terus dia diem. Jadi pura-pura pada ngerti. Saya kalau ngomong pakai istilah-istilah, saya ulangi lagi, saya artikan lagi, saya ulangi lagi. Ya begitu saudaraku. Jangan ajaib gitu. Apalagi kalau lulusan Jerman, lulusan luar negeri, Belanda gitu. Waduh, dokter-dokternya luar negeri. Tambah ajaib saudaraku. Gayanya ajaib, ngajarnya ajaib. Tidak semua loh. Saya lihat keajaiban-keajaiban itu. Dan herannya mahasiswa itu makin tingkat tinggi makin ajaib juga. Ini betul. Kalau baru masuk gini, ya om, isi om. Jangankan sama kita, sama seniornya. Ya kak, siap. Begitu sudah kuliah, udah gak hormat sama seniornya. Tingkat 2 mulai begini. Tingkat 3 mulai begini. Tingkat 4 mulai begini. Lama-lama kepalanya muter masuk lagi ke sini. Ajaib tuh. Sekolah teologi kalau bikin ajaib begitu, waduh, capek. Nanti kalau khotbah pun jadi ajaib. Ngerti nggak, ada orang khotbah yang wah gitu, cuma diem gitu. Karena kasih karunia. Menurut analitis kritis Bultmann, disinyalir adanya mitos-mitos yang diimpor masuk ke dalam Perjanjian Lama. Itu jemaat cuman untungnya khotbah cuma 20 menit dari begini sudah selesai. Ajaib. Kalau gereja menjadi pusat kegiatan pelayanan, Anda tahu apa yang terjadi? Rezim gereja. Ayo duitnya, ayo semua potensinya. Sini, kita bikin gereja besar. Kita bikin kegiatan-kegiatan. Bukan tidak boleh punya gereja sendiri. Bukan tidak boleh punya kegiatan. Tapi intinya harus tahu. Gereja pusat pengajaran. Amin. Pusat kegiatan pelayanan di rumah, di kantor, di toko. Lalu di gereja dibuat sebagus-bagusnya pujian penyembahan. Wow, yang luar biasa. Kalau gereja tertentu, syahdu. Bukan sadu, syahdu. Yang jarum jatuh, ting, kedengeran. Tapi gereja yang lain bilang begini, Tuhan sudah bosan dengan lagu-lagu lama, sang lagu yang baru. Ayo kita puji-pujian, kita puja-puja Tuhan. Tuhan senang dipuja-puja. Terus kalau kita memuji Tuhan, hadiratnya puji-pujian. Di sini saja. Tuhan kayak Tuhan yang tidak dewasa gitu loh. Kayak Tuhan yang gak matang. Tuhan yang tidak sehat pikirannya. Disuap-suap dengan puji-pujian. Terlena. Lalu jemaat pulang tidak sama seperti datang. Mujizat masih ada. Gereja pusat pengajaran. Amin. Jemaat mengerti. Amin. Pulang jadi berkat. Nah sekarang saya masuk. Bidang ini udah jelas ya saudara. Ibu-ibu bidangnya rumah tangga. Jangan sampai WC kotor, ubin mengkilap, ya. Pulang ke rumah suami sudah disiapin makanan yang suami suka atau yang sehat. Jangan pulang, udah tuh ceplok sendiri telurnya. Akhirnya muka suami kayak muka telur ceplok. Itu mie instannya udah mie instan. Nggak begitu bu. Ya biarpun sayur tanpa daging. Itu enak, sehat, siapkan ya. Yang kerja rajin, giat, jujur ya. Yang dagang, ayo kerja keras, hemat dan seterusnya. Tidak usah diajarin, Anda harus mengerti ini. Lalu tingkatan atau level. Saudara harus makin dewasa supaya di bidang di mana saudara berkiprah, di situ saudara akan menemukan
atau berinteraksi orang-orang yang saudara sentuh. Amin. Halo. Memang tidak semua jadi komisaris atau direktur utama, betul. Tapi berprestasilah di kelasmu. Kalau orang yang bisnis dengan modal 3 juta, 5 juta, bikin mie ayam empek-empek di pinggir jalan atau depan rumah, berprestasilah di kelas itu. Tapi ingat, dulu bakmi juga pakai gerobak, sekarang di mall-mall. Bakmi dulu di gang, cuman 1. Mojok, dulu cuman di situ, sekarang di mana-mana. Ayo meningkat, betul nggak? Tidak semua jadi komisaris atau direktur utama atau dagang dengan kelas miliaran, tapi di kelasmu berprestasilah. Setuju? Ngerti maksudnya ya? Jangan diukur bin, wah dia direktur utama, kita teman kepala bagian. Kalau kelasmu kepala bagian yang berprestasi. Kalau hanya kepala gudang yang berprestasi. Setuju saudara? Amin? Di tempatmu berprestasilah. Lalu saudara, tingkatan kedewasaan. Semakin Anda dewasa, Anda semakin bisa menyentuh orang. Pelayanan itu adalah bagaimana merubah manusia menjadi manusia Allah. Saya udah ngomong tadi ya. Jadi kitanya harus berubah dulu. Kita harus berubah dulu dengan baik. Sungguh-sungguh berubah. Kita baru punya beban untuk merubah orang. Jadi dimanapun kita berada, kita menjadi berkat, saudaraku. Nah masalahnya memang kalau seseorang belum sampai level yang baik, dia nggak akan punya beban. Mau cara bagaimana juga nggak bisa. Makanya kalau saya mengajar sekolah Alkitab, mahasiswa yang belum diubahkan karakternya, cuma mau jadi sarjana, aduh mengerikan saudaraku. Dia sendiri harus berubah dulu, ya, menjadi manusia Allah, atau dalam proses, lalu menolong orang menjadi manusia Allah. Kitanya sendiri belum bagaimana. Makanya Bapak Ibu Saudara sekalian, di gereja ini kita diajar kebenaran secara pengertian atau secara kognitif sebanyak-banyaknya. Kalau Bapak Ibu percaya saya, dengarkan khotbah saya. Ikuti suara kebenaran. Jadi Bapak Ibu, secara kognitif pengenalan akan Tuhan harus tambah. Lalu tiap hari harus ketemu Tuhan. Kalau Bapak Ibu tidak percaya saya atau kurang percaya saya ya, atau pengajaran di sini, saya sarankan Anda ke gereja lain. Cari pendeta yang you percaya, dengarkan khotbahnya, ikuti jalan hidupnya, contohlah dia dan bertumbuhlah. Jangan di sini you ngomongin saya, you nggak mau dengerin khotbah, maunya komentar-komentar nggak bener. Lalu you di sini, saya nggak ngerti you maksudnya apa. Jangan sampai dilipet disetrika nanti. Ganggu pelayanan. Amin. Bukan saya takut. Manusia model saya begini malah takut orang, bukan sok. Hah? Jangan nanti kamunya nggak bertumbuh. Carilah gereja lain. Kudu akan kepergianmu. Yang penting di surga kita ketemu. Jangan di sini malah nggak masuk surga. Itu maksudnya. Di sini dengerin dong yang bener. Amin. Saudara punya nurani, saya frustasi begini itu mau nyari apa? Cuman kita mau membawa saudara ke surga, saudaraku. Lalu ketemu Tuhan tiap hari. Saudara kenali Tuhan secara pribadi bisa membedakan aja nih benar atau salah. Kalau saudara sungguh-sungguh mengenal kebenaran dan tiap hari ketemu Tuhan, saudara disentuh Tuhan, Anda bertumbuh, punya pikiran, punya perasaan Tuhan. Yang pertama, Anda tahu nggak? Anda jadi cerdas. Cerdas di bidangmu. Tidak ada orang yang dipimpin Roh Kudus jadi goblok. Swear, cius. Itu ada pendoa-pendoa syafaat yang ada dekat Tuhan, tapi nggak produktif. Saya ragu-ragu dia betul-betul anak Tuhan atau tidak. Anak Tuhan pasti cerdas. Oke, dia pendoa syafaat, oke dia konseling. Tapi cerdas loh. Jangan dikit-dikit cabut roh.
gampang begitu. Amin. Yang pertama, yuk jadi cerdas. Ibu rumah tangga yang cerdas, lihat anaknya mulai beda. Ada apa ya? Mulai. Amin. Kalau saudara sukses di bidang saudara, Anda jadi terhormat di mata manusia, betul? Tidak harus komisaris atau direktur utama. Ingat, kan punya kelas-kelas masing-masing. Kelas bisnis 3 juta, 50 juta, 500 juta, 5 miliar, 50 miliar, 500 miliar. Ada kelas-kelasnya kan? Kan segmen masing-masing juga disentuh oleh saudara. Setuju? Saudara yang menyentuh mereka. Amin. Saudara diberkati mereka. Saudara bertanggung jawab mengembangkan bidang yang saudara geluti. Boleh ngomong satu kalimat? Boleh ngomong satu kalimat? Jangan gagal. Jangan gagal. Yang sekolah jangan sampai tidak naik kelas. Yang kuliah jangan sampai tidak sesuai dengan kalender perkuliahan. 3,5-4 tahun selesaikan. Jangan 3,5 tahun, 4 tahun selesai 10 tahun. Nggak boleh. Amin, saudara. Jangan gagal. Oke? Kalau Anda bisnis, hati-hati. Saya orang yang sudah sering ditipu orang. Bukan ditipu, sering. Tapi makin hari makin cerdas. Kalau dulu motivasi saya masih keruh. Aku mau banyak duit. Aku nggak mau digaji sama gereja. Bagus sih, tapi dalam kesombongan. Oh ya, beda loh. Beda. Nggak digaji jemaat bagus, tapi bukan dalam kesombongan. Nih, gua nggak digaji. Sombong. Saya dijatuhkan Tuhan berkali-kali, dibohongi berkali-kali. Tetapi sekarang tidak. Tetap sulit, bisnis tetap sulit, saudara. Tetapi tidak ditipu. Jangan gagal di bidang saudara. Amin. Jangan gagal. Mestinya satu kali saya mesti ngomong, yang membuat kita gagal seringkali keserakahan. Level kita level 5 mau level di 10, yuk hancur. Yang kedua, mau cepat kaya, hancur. Amin. 3, gampang percaya orang, dan seterusnya. Lain waktu mesti kita ngomong, ya. Jangan serakah-serakah. Di bidang itu harus berhasil. Sebab dengan keberhasilanmu, engkau bisa menyentuh banyak orang. Setuju? Makanya orang harus bertanggung jawab. Bangun pagi, kerja keras, hemat, tidak gampang marah, kuasai diri, mengalah, jujur, tepat waktu, penuhi janji. Itu tanggung jawab kita, bukan Tuhan kita. Jika kita bertanggung jawab, bisnis kita diberkati, karir kita diberkati. Jadi dokter-dokter yang handal, baca jurnal-jurnal, ikut seminar, terus kembangkan diri. Orang juga nyari. Ada dokter yang sampai jam 2, jam 3 pagi. Dicari orang, pada dokter ini kan dokter tulang ada dokter mata lagi. Sampai harus nanti Pak, minggu depan, buset matanya sakit hari ini, minggu depan. Udah keburu kok matanya copot. Saya pernah kan punya mata kayak kena kerikil, dikucek karena pakai anduk mandi, wah luka, saudara. Saya ke dokter, katanya paling bagus dokter ini. Saya datang ke situ minggu depan, mata saya sudah mau copot. Suruh minggu depan. Enggak, aku cari dokter siapa aja. Akhirnya ketemu dokter, diperiksa, sembuh. Jangan-jangan dia juga pintar, cuma belum punya nama aja. Lalu satu kali saya ke orang lain sakit, saya bilang ke dokter itu aja. Saya kasih tahu, udah gak usah yang antri-antri, yang itu juga bagus. Dari dokter yang ahli, jadi pendidik yang ahli. Amin. Di situ saudara baru bisa menyentuh orang dengan baik. Jadi berkat. Kalau Anda mahasiswa, indeks prestasinya di bawah 3, lalu bikin persekutuan doa, kira-kira Anda dipercaya orang nggak? Paham nggak maksudnya? Kalau Anda sekolah SMA, kelas 2-nya 3 tahun, karena guru-guru seneng sama kamu, nggak dinaikkan. Lalu aktif di persekutuan doa sekolah, kau bilang begini, ayo ikut persekutuan doa dong, puji-puji Tuhan. Kira-kira temanmu ngomong apa? Gue takut ikut persekutuan doa, nanti bisa ngendon 3 tahun di situ. Betul nggak saudara? Kalau jadi orang, wah Tuhan berkuasa, ajaib, saya doakan beres.
Tetapi setelah pulang, Bu, saya mau pulang ya Bu. Loh, nggak pulang-pulang, nunggu amplop. Dikasih amplop baru pulang. Kira-kira dipercaya nggak orang tua oleh orang lain? Enggak. Biar saya dulu belum dewasa, saya kira saya punya harga diri tinggi, saudara. Tapi itu kesombongan sebenarnya. Itu kesombongan. Mengapa sampai saya cari uang, usaha sendiri? Karena kesombongan. Bukan tidak boleh, boleh, tapi dasarnya sombong. Saya ngaku kan sekarang. Sekarang ya harus sadar lah, nggak boleh nakal lagi begitu. Bolehlah cari uang, tidak jadi beban bagi jemaat, tapi jangan karena dasarnya kesombongan. Saya nggak mau direndahkan, saudara. Apalagi kalau kasih amplop di depan orang. Waduh, dulu saya langsung terima kasih, saya balikin. Atau gitu, terima kasih ya, saya pulang, tolong terima ya, saya balikin. Waduh, kadang-kadang kita habis khotbah turun disambut pakai amplop. Itu tapi kalau pendeta nggak punya malu disambut aja. Saudara, jadi di bidang yang kita geluti harus berhasil. Tuhan, kalau aku nanti nggak berpotensi, nggak jadi berkat, khawatirlah untuk hal ini. Jangan bilang begini, biar aku miskin, biar aku tidak punya prestasi, biar nggak punya apa-apa, jadi berkat. Apa kendaraannya apa? Kecuali kamu jadi berkat bagi monyet-monyet yang tidak perlu lihat prestasimu, tidak perlu melihat sesuatu. Tapi kalau kamu berinteraksi dengan manusia lain, hidupmu harus benar, rumah tanggamu harus baik, kau mesti bisa jaga anak-anakmu dengan baik. Tidak bisa tidak. Dari prestasi inilah orang bisa menerima kita, dan di situ kita bisa menjadi berkat dalam seluruh tindakan dan perilaku kita. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Jadi tanggung jawab berat hari ini pulang ke rumah adalah bertanggung jawab dalam bidang yang sudah geluti. Kalau engkau punya restoran, engkau punya toko, engkau punya bisnis, perhatikan itu. Wah, saya sudah jarang ke kantor nih Pak. Sudah ada yang bisa mengelola. Biarpun ada yang mengelola, awasi dia. Jangan, saya serahkan dalam tangan Tuhan Pak. Mata Tuhan melihat. Tapi Tuhan pakai matamu, tolol. Amin, saudara. Emangnya Tuhan bisa tegur kepala bagianmu yang nyolong? Langsung, kalau dia orang kafir tidak bisa. Saudara bisa mengerti itu? Kamu bertanggung jawab atas tugas yang dipercayakan kepadamu. Nah, di sini Bapak Ibu tolong perhatikan saya dulu sebelum kita baca. Bapak-bapak, orang-orang tua, jangan berhenti bekerja. Kadang-kadang anak-anak itu juga salah ngerti. Papa udah tua, udah istirahat aja. You suruh orang tua istirahat, lu buat dia mati cepat. Ketika otak nggak dipakai, seluruh saraf yang lain menjadi lemah. Tanya psikolog. Kata psikolog, faktanya betul loh. Orang berhenti bekerja, cuman bangun, lihat koran, lama begini. Nggak diolah. Jadi drop. Ada orang-orang berkata, saya udah umur 55 tahun, berhentilah, saya tinggal rileks-rileks lah. Jalan-jalan, apa ngeliatin anak cucu. Itu salah loh. Ketika engkau sudah mulai tua, ekonomi stabil, emosi stabil, nafsumu sudah mati, kamu cakap, pengalaman banyak. You are just starting, sir. It's time to begin. It's time to begin. Serving God. Betul? Itu saat Anda baru mulai. Bukan pensiun. Mertua saya umur 80 lebih, saudara. Dari Pulau Bangka lama di Jakarta. Ya dari Belinyu. Dari Pulau Bangka ya, bukan Tua Bangka loh. Dari Pulau Bangka. Waktu saya tinggal di Petamburan, gudang Petamburan, di lantai 4, kuncinya di tangan beliau. Tidak ada barang yang boleh keluar diketahui beliau. Bukan kejam mertua dikasih kerjaan, supaya jalan. Uang rumah untuk operasional hari-hari di tangan papa. Meninggalnya juga indah 2 tahun yang lalu, Pak ya. Meninggalnya indah. Buang air besar dari pagi. Pagi bangun jam 5, jam 4, gendong Stephen, cucunya, anak saya itu. Begitu habis, siang jam 11 apa? Hilang. Bersih. Sehat, bersih, meninggalnya pun bersih. Orang masih bercanda malamnya. Jam 4, aku ada apa ya? Kenapa ini begini? Gitu loh. Aku ini ada apa ya? Gitu loh. Meninggal dia. Lihat itu ya. Di Pulau Bangka ya.
Ngecek jual babi panggang ya. Pakai sepeda gini. Kecek. Berapa cek umurnya? 77. Tapi ngangkatin barang begitu kuat. Aktif ini ya saudara. Jangan umur 60 tahun udah pensiun duduk kursi goyang teh. Nonton TV tik. Umur 65 udah begini saudara. 67 mati dia. Lihatin 80 lebih masih bisa ngitung. Itu mesti yang benar. Jadi kalau bapak ibu tuh orang tua nggak usah kerja keras, tapi jangan berhenti aktivitas. Ada nganter cucu boleh, ngurus ini ngurus itu bagus, betul saudara? Jadi diaktifkan semua. Nah bapak ibu ya, jangan berkata serahkan aja kepada anak-anak. Selama saudara hidup saudara harus melayani Tuhan, mengembangkan potensi yang ada. Amin. Berkarya bagi pekerjaan Tuhan. Karena bidang yang sudah geluti tanggung jawabmu sampai kamu mati. Tapi Pak kalau udah tua nggak sanggup apa-apa, ya kalau udah nggak sanggup apa ya udah situ tidur bablas sekalian. Tapi kalau masih bisa jalan mikir, jalan dan mikirlah. Ini pendeta nggak pernah tua, sombong banget. Pak saya belum pernah tua, bukan sombong Pak. Saya itu udah ketemu banyak orang. Jadi saya lebih pengalaman ketemu orang-orang tua. Sudah ketemu banyak orang. Saya bukan suruh bapak ibu kerja. Nanti jangan pulang-pulang marah-marah. Senyu. Ini loh om bukan suruh kerja. Suruh punya aktivitas om. Jadi selama orang hidup itu om. Itu orang harus punya kegiatan om. 1 Korintus 4 ayat yang ke-1 dan yang kedua. Ya. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, di dalam sejarah kehidupan selalu saja ada orang-orang, saudaraku, yang dijadikan Tuhan kawan sekerjanya. Dari Abraham, Musa, Daud, Daniel, selalu saja. Dan perhatikan bagaimana orang-orang ini, orang-orang hebat. Bukan orang-orang bodoh. Orang-orang yang hebat di bidangnya. Coba yuk sebut siapa? Abraham. Abraham itu Pak, diberkati kaya. Abraham bukan seorang yang tidak bekerja. Dengan 318, dia bisa mengalahkan raja-raja besar. Dia pasti punya kuat, berani. Lot, Sodom, Gomora bisa ditaklukkan, ditawan. Abraham dengar ponakannya ditawan. Dengan 318 orang dia lawan raja-raja yang besar. Dia menang. Pasti dia orang yang bekerja keras. Jadi kalau bicara soal Abraham, jangan dipikir Abraham dipercayai Tuhan. Dia juga orang yang cakap bekerja. Paham saudara? Diberkati kan dia cakap. Daud diurapi Tuhan, dipakai mengalahkan Goliat. Anda pikir Daud bisa pakai ketapel atau pakai umban itu dalam satu hari? Ya, saudara belajar Alkitab, lihat saudara-saudaranya sibuk apa, dia sibuk sendiri ngurusin domba-domba. Dia sendiri yang dihadapi singa dan beruang. Coba kalau ada beruang keluar di sini, dari piano itu keluar beruang. Pasti kabur, yang belakang lari dulu. Bilang selamat. Jangan bisa langsung kabur. Supaya selamat. Ya, beruang, makan aja gembala sidang. Malah berani sama beruang. Tapi Alkitab mencatat, singa dan beruang takut. Ini bukan main-main. Dia bukan orang yang tidak cakap loh bro. Saya lihat itu di Taman Safari. Kan saya sudah beberapa kali ke Taman Safari, saudara. Saya lihat itu antara satu dengan yang lain, kadang-kadang krek itu lambat. Kalau langsung lari gimana singa? Kan saya tanya begitu tuh. Ternyata itu ada tali yang dikasih strom. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang kalau lewat, memang mula-mula taruh situ, ke strom. Lama-lama tidak berani dekat-dekat situ, dia pasti ke situ.
Singa saja tahu tempat di mana dia kesetrum. Begitu singa lihat Daud, begitu beruang lihat Daud, gua berkali-kali ketemu orang ini, gua ditembak pala gua pusing. Kalau bisa batu kena pas pelipisnya, kan pakai baju zirah yang hanya kelihatan pelipisnya begini, saudara. Kalau kena mata belum mati, kalau kena sini langsung hilang kesadaran, jatuh, potong lehernya. Daud itu sudah tajam, presisi. Pak! Dulu saya pikir waktu kecil begini, Daud asal nembak begini aja, jas! Dipegang sama malaikat, dikenain gini, dung. Itu mitos. Nggak logik. Memang Daud itu suka bikin pusing beruang. Begitu muncul saya, plak, dik. Kenapa gue pusing ya? Jadi beruang dan singa, begitu lihat Daud, pusing kok. Beruang dan singa takut. Betul? Penjelasannya logis nggak? Logis. Anda jangan pikir begini. Begitu beruang lihat Daud, ada 2 malaikat besar di situ. Dan malaikatnya begini, nih. Sehingga beruangnya, ya deh, agak deh. Itu mitos. Daniel, seorang yang suka berdoa, bangsawan. Musa, anak Firaun yang cakap menjadi pemimpin, cakap berperang. Nggak ada orang yang nggak jelas langsung dipakai Tuhan, dipercayai. Nggak ada. Makanya anak-anak perhatikan, kalau mau dipakai Tuhan harus pintar. Dan saya benci lihat orang-orang tua yang bilang gini, nak, kakakmu itu juara, biar di sekolah matematik. Yang kedua, biar sekolah dokter. Udah kamu yang IQ-nya rendah, kamu nggak sampai 70 nak. IQ-mu nggak sampai 70, kamu dipersembahkan buat Tuhan. Ini kurang ajar. Aduh, waduh. Dulu waktu sekolah minggu ya, Kain diomelin Tuhan gara-gara kasih buah yang busuk-busuk. Padahal teks aslinya nggak ada. Itu nggak boleh. Lain waktu saya singgung soal ini. Itu guru sekolah minggu nggak boleh loh bilang begini. Anak-anak, Kain persembahannya ditolak. Kenapa? Karena kasih persembahan Tuhan buah yang busuk-busuk. Padahal nggak ada. Bukan itu ditolaknya, kenapa? Itu bukan itu. Betul nggak? Tapi jelas, untuk Tuhan memang nggak boleh yang busuk-busuk. Kasih persembahan itu uang yang paling rusak. Dia, wah ini dia. Udah, rusak. Kalau gereja-gereja kan pakai kantong kolektor nih. Kalau kita nggak pakai. Anda masukin boleh, nggak masukin juga silahkan. Situ nuranimu aja yang berbicara. Kan kalau ada orang-orang gini, waduh kolektor nih. Yang paling rusak gini. Dilihat orang malu, dia remetin. Jadi seluruh tenaga dalamnya alirkan ke sini. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan berikan yang terbaik, apa yang kau beri. Jadi 3 lembar plek. Jadi waktu dihitung majelisnya sibuk cari selotip. Lu ya beli bensin aja kalau uangnya rusak gini, pulangin. Gak mau pak, ini rusak. Tapi gereja jangan begitu dong. Harus pinter. Jadi pendeta pun harus pinter. Makanya kalau ambil S2, TOEFL-nya 500, S3 550. Dulu enggak ada, sekarang harus ada. Karena sudah ada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Oh, sekolah teologi juga enggak bisa cuman sekolah Alkitab doang. Bahasa Inggris mesti TOEFL-nya 500. Ya, mesti bisa bahasa Yunani, Ibrani, mesti. Tapi banyak sih sekolah Alkitab yang gampang meluluskan orang. Tapi nanti itu pidana. Jika tidak diakreditasi, you pasang gelar pidana. Bahaya. Nah, kembali pokok masalah. Kalau Anda susah, miskin, sakit-sakitan, Anda nggak berprestasi, susah, saudara. Susah, saudara. Jadi berkat. Nah, kalau sekarang kondisi saudara lagi begini, saudara harus sadar. Tuhan sedang tegur saudara. Jangan nakal. Jangan ribet. Jangan nggak bertobat. Kalau Anda tidak bertobat, bahaya. Anda akan dibawa kepada keadaan ini sulit terus karena Tuhan berkata, kalau kamu kaya sombong, kalau kamu terhormat kamu injak orang. Nah, makanya Bapak Ibu harus perhatikan yang ini, karakter ini, manusia
Kita harus benar baru bisa menolong orang lain. Tingkatan level kekristenannya harus benar-benar baik, supaya kita jadi berkat. Nanti hasilnya dua, saudaraku. Dari kehidupan kita yang berprestasi dan karakter kita yang menampilkan pribadi anak Allah, hasilnya satu, sikap hati. Sikap hati. Makin hari makin diasah sikap hatinya. Yang kedua, reaksi. Reaksi sesama. Ini dipersoalkan Tuhan. Ketika aku lapar, kau berikan aku makan. Kalau Anda miskin gak punya makanan, bagaimana bisa memberikan makan kepada orang yang lapar? Harus punya keberhasilan di bidang kita. Reaksi sesama. Sikap hati, reaksi sesama. Jadi pada waktu Tuhan proses kita, lewat firman yang kita dengar, lewat pengenalan pribadi setiap hari bertemu dengan Tuhan, lewat pengalaman hidup, sikap hati kita dirubah. Dan sikap hati ini bagaimana kualitasnya dibuktikan dengan ini. Reaksi sesama. Tuhan tahu Abraham itu mengasihi Tuhan. Tuhan tahu harus dibuktikan, sembelih anakmu Ishak. Lazarus yang dikirim Tuhan ke orang kaya itu sebenarnya sebagai tes apakah dia punya reaksi yang baik. Ternyata sikap hatinya buruk sehingga dia tidak punya reaksi, sehingga sesamanya tidak menerima berkat dari kehidupannya. Saudara di gereja ini belajar. Keagungan kita bukan jadi pendeta pembicara hebat, tetapi apakah dari pembantu rumah tangga, sopir, bawahan, kolega bisnis, atasan, pejabat tinggi merasakan bahwa kita manusia Allah yang menunjukkan adanya surga. Ini yang penting. Sikap hati kita. Lalu reaksi sesama. Ketika Tuhan melihat kita punya sikap hati yang benar, terbukti dengan reaksi sesama yang baik, Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang lebih besar. Lazarus 1 berhasil kita sentuh. Ada 10, 20, 100, 200 Lazarus yang lain yang kita akan sentuh. Kita harus merasakan ketegangan. Ketegangan antara kerajaan terang dan kerajaan gelap. Kalau kerajaan terang dahsyat. Ketegangannya positif, luar biasa. Tapi neraka, ketegangan negatif, dahsyat. Ketegangan antara kerajaan surga dan neraka. Kita di sini. Kita harus menunaikan tugas sampai selesai di sini. Jangan kita mulai dari waktu yang salah. Sejak jauh-jauh hari kita sudah mulai. Suatu hari kita harus mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Tubuh kita, jiwa kita, talenta kita, bakat kita, uang kita, harta kita. Semua yang Tuhan percayakan harus kita pertanggungjawabkan. Apakah pada waktu kita berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan, kita didapati bahwa kita melayani Dia. Ingat, melayani Tuhan, kita merubah karakter, lalu menolong orang lain merubah karakter menjadi anak-anak Allah. Anda tidak bisa mulai dari sini. Nggak akan bisa. Harus jauh-jauh hari. Kalau anak sekolah tidak mulai merasakan ketegangan, wah, tidak naik kelas itu serem ya. Ketegangannya dirasakan sejak hari pertama masuk sekolah. Dia belajar rajin. Tidak terlambat sekolah. Dia setiap ulangan, dia kerjakan PR, dia kerjakan, diperhatikan guru. Berhasil. Tapi anak-anak yang tidak merasakan ketegangan, baru nanti gampang deh katanya. Begitu pengumuman kelulusan, baru tegang. Nggak tertolong. Bapak Ibu bisa mengerti itu? Tadi saya datang dari jalan terus difoto. Pak mau ambil fotonya Pak Eras, nih foto Pak Eras jelek-jelek ini. Untuk brosur segala macam. Krek. Bapak mukanya sendu bener. Iya nih, coba saya senyum deh. Nggak bisa juga. Hati saya lagi susah, saudara. Saya tuh di jalan mikirin begini. Kok saya lihat ada orang-orang sombong bener ya. Kalau udah berduit, udah kaya, sombong. Bukan saya tersinggung. Kok nggak bisa dirubah ya orang ini ya. Saya bisa begini, persetan loh. Mau masuk neraka terserah situ, gue udah pokoknya nggak salah. Tapi tetap nggak rela.
nggak tega. Gimana kau bisa mengerti kebenaran? Bagaimana kau bisa selamat? Tapi kalau orang sudah terlanjur kaya, terhormat, kuat, sombongnya nggak kira-kira, udah nggak bisa diajak ke surga, itu nggak bisa. Dia nggak merasakan ketegangan antara kerajaan terang, kerajaan gelap, antara neraka, surga. Dia tidak menghayati. Bapak Ibu kalau menghayati ya, lihat orang sakit, nggak ada obatnya, kakinya diamputasi, ketegangan, dokter bilang harus diamputasi. Itu kan dahsyat kan, betul nggak? Supaya nggak begitu, jaga makan mulai sekarang. Ada orang-orang yang sakit sudah late, tidak bisa diobati lagi, harus dipotong, harus diambil bagian tubuhnya yang mana gitu karena udah rusak. Serem saudaraku. Ketegangan itu harus dirasakan jauh-jauh hari, bukan mendadak. Katakan amin. Anda bisa mengerti ya? Saya itu melayani juga baru sekarang bener. Dulu saya khotbah-khotbah aja gitu loh. Ya khotbah lah yang bagus. Sekarang beda saudara, saya punya kerinduan Anda selamat. Saya sudah merasakan itu, menghayati ketegangan itu. Nah banyak orang itu karena lagi sibuk bisnis, sibuk pengen punya ini, pengen punya itu. Rusak saudaraku. Dengan segala kesenangannya. Nah kalau orang tidak mengerti bahwa dia dipercayai Tuhan dengan semua yang baik yang Tuhan berikan untuk kesenangan Tuhan. Berarti itu kesenangan diri sendiri. Punya duit banyak ya beli ini, punya duit banyak ya beli itu. Terhormat untuk dari kesombongan. Dia bikin kerajaan sendiri. Kalau dia bikin kerajaan sendiri, you jangan berdoa datanglah kerajaanmu. Orang seperti ini mengabdi kedua Tuhan. Memang percaya Tuhan, memang ke gereja, memang beri sumbangan ke gereja, dan lain-lain. Tapi kamu juga mempunyai kerajaan sendiri. Dirimu sendiri itulah jadi Tuhannya. Bahaya. Kita punya banyak agenda dan tema di dalam hati kita. Ini begini Bapak Ibu. Banyak tema, banyak keinginan. Akhirnya salibnya Tuhan jatuh di luar begini. Tolong di center deket. Salibnya ambruk nih. Ini dibuang semua. Sehingga salib Tuhan bisa tegak berdiri. Kalau ada beberapa tema tinggal kecil-kecil aja. Dibuang semua. Dibuang semua. Baru tegak hidupku, bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalamku. Kita baru bisa sebut Yesus Tuhan ketika agenda kita buang. Kita dipercayai Tuhan dengan tubuh, kecerdasan, dan semua ini. Maksudnya agar dia menjadi Tuhan yang menguasai semua ini untuk kemuliaannya. Amin.